Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ba'd. Jamaah sekalian, jamaah para tamu undangan Allah, jamaah umroh, juga para netizen, para pemirsa TV, para pemirsa di YouTube, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Alhamdulillah, sore hari di kota Madinah jam 4:58 sore hari menjelang jam 5. Mungkin di Indonesia sekarang jam 9 malam ya. Ini mungkin hari terakhir kajian kita di kota suci, karena nanti malam kita sudah check out perjalanan ke Jeddah lalu pulang ke Indonesia ya. Jamaah sekalian, kita sudah melakukan ibadah agung yaitu umroh. Dalam umroh ini terkandung banyak ibadah lain. Ada sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada baca Al-Quran, ada saum, ada zikir, ada infak dan sodakoh, dan seterusnya. Muncul satu pertanyaan, kira-kira ibadah kita ini diterima apa tidak ya? Kita harus punya rasa khawatir ditolak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ciri khas orang mukmin adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka lah orang yang sudah mengamalkan amalan-amalan yang sudah mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Takut apa? Takut tidak diterima oleh Allah. Lalu takut ini mendorong mereka untuk berusaha memperbaiki introspeksi, segala kekurangan dalam ibadahnya tadi, kekurangannya ditambah, yang menyimpangnya diperbaiki, yang tidak layaknya dibuang, ditingkatkan kualitas dan kuantitas, supaya di ibadah yang akan datang lebih baik dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita harus ada kekhawatiran ya, tapi ada juga harapan. Harap-harap, cemas-cemas. Ada harapan diterima, ada cemas tidak diterima. Nah, apa indikasi diterima atau tidaknya amalan? Indikasinya sebenarnya ada yang kontan nanti,
yang terlihat nyata, seusai beramal, diterima atau tidaknya amal itu terlihat ciri-cirinya nyata. Ada juga yang tertunda, ya. Adapun yang nyata ada dua. Pertama, yang kontan nih, balasan diterimanya amalan yang kontan ada dua. Pertama, adanya sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman batin, kepuasan hati kita, pokoknya ada kelezatan rohani ya. Ketika melakukan ibadah tersebut, nyaman, enak, tenang, betah. Seperti sholat, kalau khusyuk, dia mendapatkan sesuatu. Merasakan ketenangan, merasakan ketentraman, merasakan kelezatan rohaniah. Ini adalah balasan kontan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebut ketenangan batin ketika ibadah itu dengan surga dunia. Beliau menyatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang belum merasakan surga dunia, dia tidak akan bisa masuk surga di akhirat. Sayang sekali beliau tidak menerangkan secara rinci apa yang disebut dengan surga dunia itu. Tapi muridnya di antara Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau jelaskan dalam beberapa kitab. Dalam kitab Ad-Da'wa Dawa menjelaskan, dalam kitab Miftahud Dari Sa'ana juga menerangkan bahwa yang dimaksud dengan surga dunia itu adalah ketenangan batin ketika ibadah, kenyamanan hati ketika melakukan amal soleh. Inilah surga dunia yang membuat orang itu tenang, nyaman, tentram, dan betah berlama-lama dalam ibadah. Siapa yang belum merasakan ketenangan, ketentraman jiwa dalam ibadah, jangan berharap dia akan bisa masuk surga di akhirat. Lihat contohnya sholat. Sholat yang oleh Allah Azza wa Jalla diterima, sholat yang khusyuk dan ikhlas. Kekhusyuan ini lalu melahirkan ketenangan, ketentraman, kelezatan rohaniah. Ada kenikmatan spiritual ketika melaksanakan ibadah. Ketika orang tidak khusyuk lalu tidak merasakan ketenangan, namanya sahun. Jangan berharap orang yang sholatnya sahun akan masuk surga. Malah terancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Terancam azab tuh, terancam siksa di akhirat. Orang yang sholat. Yang gimana sholatnya? Alladzina hum an salatihim sahun, yang tidak khusyuk sholatnya, lalai. Dia di dalam sholatnya mungkin melamun, ingat urusan dunia, sehingga dia tidak memperoleh kenikmatan rohaniah di dalam sholatnya. Dia tidak memperoleh nikmat dunia atau surga dunia berupa kenikmatan rohaniah. Akibatnya dia terancam azab. Ya, inilah balasan kontan yang pertama dari Allah. Ingat, kondisi hati manusia itu diaturnya oleh Allah, bukan oleh manusia itu sendiri. Kita tidak bisa mengatur hati kita. Kita tidak bisa mengubah-ubah, membolak-balikan hati kita. Karena antara kita dengan hati kita oleh Allah disekat, dihalangi. Dalam surah Al-Anfal 23 Allah menyatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa Allah menyekat, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Kita tidak bisa memanage hati, merubah-rubah hati, menghadirkan keinginan untuk melakukan sesuatu atau menghilangkan perasaan, keinginan untuk melakukan sesuatu. Kita nggak bisa. Yang mengatur hati kita Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabir rahman kaqalbir rajul wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam semuanya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Maka dalam hadis yang masyhur Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Ya Allah yang suka merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Termasuk kalau umpama kita memiliki keinginan untuk beribadah, beramal soleh, itu Allah yang kasih keinginan itu, bukan hasil ikhtiar kita memunculkan keinginan untuk ibadah, untuk beramal soleh. Enggak, bukan ikhtiar kita, Allah yang kasih. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Surat Takwir ayat yang terakhir. Kalian tidak akan punya keinginan, tidak punya kehendak, kecuali Allah yang kasih keinginan itu kepada kalian. Nah, termasuk ditenangkan, diresahkan hati kita, dinyamankan atau tidak nyamankan hati kita, itu Allah yang ngatur hati kita. Maka salah satu di antara balasan kontan yang Allah berikan kepada orang yang ibadah secara benar, Allah kasih anugerah hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya nyaman, hatinya betah merasakan kelezatan rohaniah, kenikmatan spiritual. Itu Allah yang kasih anugerah itu. Coba jamaah sekalian, kita merasakan nggak ini? Ketenangan, ketentraman, betah dalam ibadah berlama-lama, ataukah dalam ibadah resah? Kalau tenang, kalau tentram, kalau nyaman, itu anugerah Allah. Mungkin ibadah kita ini sesuai dengan yang Allah inginkan. Tapi kalau ketika ibadah malah kita resah, nggak betah, ingin cepat-cepat, maka siapa yang membuat hati kita resah? Allah juga. Allah nggak kasih anugerah kenyamanan karena mungkin ibadah kita ini kurang memenuhi standar yang Allah harapkan. Karena itu tanda pertama bahwa ibadah kita benar diterima, hati kita tenang dan nyaman. Kedua, sebagai tanda ibadah kita ini diterima adalah Allah akan memberikan hidayah untuk melakukan amal ibadah yang lainnya setelahnya. Dan hidayah Allah ini adalah juga reward, balasan, kontan yang Allah berikan. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan ini, contoh ya. Dalam surah Al-Ahzab Allah menyatakan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, ucapkan oleh kalian ucapan yang baik. Qawlan sadida ini kata Imam Ibnu Katsir, semua ucapan yang bernilai ibadah, baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, berbicara kepada orang dengan cara dan isi yang menyenangkan, itu qaulan sadida. Jadi faqul qaulan sadida. Katakan olehmu kata-kata yang baik, yuslih lakum a'malakum, Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kalau kamu bicara baik, berupa baca Quran, berupa berzikir, berupa belajar mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, Allah akan mensolehkan amal-amalmu. Apa maksud yuslih lakum a'malakum?
Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat ini menyatakan ay yuwaffiqum lil a'mali sholihah ba'dahu. Allah akan memberikan taufik hidayah kepada kamu untuk beramal soleh setelah kamu berbicara yang baik. Karena kamu berbicara yang baik, Allah berikan hidayah untuk beribadah, beramal soleh setelahnya. Tiba-tiba muncul aja keinginan, ingin sholat, ingin berbuat baik, menolong orang, ingin infak dan sodakoh, ingin melakukan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya tidak muncul keinginan itu. Siapa yang ngasih keinginan itu? Allah. Hadiah dari Allah akibat amal soleh yang kita lakukan berupa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah." Wajib kamu jujur. Karena jujur itu yahdi. Yahdi itu memberi hidayah kepada bir. Bir itu kebaikan. Karena kamu jujur, Allah akan memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat bir. Kata para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika menerangkan ini dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Karena ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab as-sidqu. Yang dimaksud bir itu ada dua, kata beliau. Bir yang pertama adalah melakukan kebaikan, ibadah, amal soleh yang sebelumnya tidak dilakukan. Sebelumnya kita tidak tahajud, tidak saum Senin Kamis gitu ya. Tapi karena kita berbuat jujur, malamnya tiba-tiba bangun semangat, segar, fresh, ingin sholat tahajud, darwe tahajud, gitu. Besoknya Senin atau Kamis, tiba-tiba ingin saum, dar aja saum. Itu hidayah yang Allah berikan akibat kejujuran kita sebelumnya. Karena jujur Allah kasih hadiah berupa hidayah. Hadiahnya berupa hidayah untuk beramal soleh. Nah, itu menunjukkan salah satu indikator ibadah seseorang oleh Allah diterima, Allah kasih hidayah untuk melakukan amal baik setelahnya. Makanya berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif bab wadhaifus syahri Syawal. Qala ba'dus salaf, telah berkata ulama-ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in. Ini dinukil oleh Imam Ibn Rajab. Kata beliau, man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula lianna Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali sholihah ba'daha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, satu ibadah, satu amal soleh, lalu setelah itu diikuti oleh ibadah lain, diikuti oleh amal soleh lain, oleh kebaikan lain, maka amal soleh kedua ini menjadi tanda amal soleh pertama tadi itu diterima oleh Allah. Karena sungguhnya apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah berikan taufik hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Ini dicantumkan oleh Imam Ibn Rajab ketika membahas keutamaan saum Syawal. Kata beliau, salah satu dari faidah saum Syawal adalah semangat untuk saum Syawal itu menunjukkan diterimanya saum Ramadan kita. Begitu selesai Ramadan gitu ya, tanggal 1 Syawalnya kan haram saum ya. Ini rindu ingin segera saum lagi, besoknya tanggal 2 langsung saum Syawal. Siapa yang membuat orang itu tiba-tiba ngebet ingin saum Syawal? Allah yang kasih hidayah itu. Jadi kalau orang diterima ibadahnya, Allah kasih hidayah untuk melakukan ibadah lain setelah itu. Kalau kita sudah sholat,
Kita ingin tahu sholat kita yang barusan itu diterima atau tidak oleh Allah. Coba lihat apa yang kita lakukan seusai sholat. Kalau begitu assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, langsung ambil HP, langsung chatting, langsung browsing, langsung searching, langsung tidak zikir, tidak apa, langsung saja. Nah, hati-hati tuh. Allah tidak memberi hidayah seusai sholat untuk melakukan amal berikutnya. Tapi kalau begitu salam kanan, salam kiri, langsung kita istighfar 3 kali, terus zikir wirid dengan zikir wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih 33, tahmid, takbir, ditutup dengan la ilaha illallah, kemudian berdoa, selesai berdoa ingin sholat ba'da kalau ada ba'danya, lalu sholat ba'da, beres sholat ba'da ambil mushaf, kemudian kita ngaji odoj one day, one juz 1 jam tak gitu. Setelah itu kita luak-liak ada kenceleng, ambil dompet kita, masukkan semua ke kenceleng itu. Nah, itu tandanya sholat kita tadi itu diterima. Seusai diterima, Allah kasih hidayah kepada kita untuk zikir, untuk wirid, untuk berdoa secara khusyuk. Ternyata wiridnya, zikirnya juga diterima oleh Allah. Allah kasih hidayah kepada kita untuk sholat sunat ba'da. Setelah sholat sunat ba'da, sholat sunat juga oleh Allah diterima. Kita diberi hidayah untuk infak dan sedekah. Terus begitu tuh. Karena itu maka salah satu indikator diterimanya amal ibadah kita adalah lihat ibadah kita seusai ibadah tadi. Nah, ini kita terapkan dalam ibadah umroh yang kita lakukan sekarang. Umrohnya sudah berlalu. Kita tanda tanya, umroh kita diterima apa tidak? Walaupun kita bareng-bareng loh, melakukan aktivitas bareng, waktunya bareng, tempatnya bareng, amal-amalnya bareng. Apakah karena bareng-bareng amal kita itu pahalanya sama semua? Tidak ya. Lahiriahnya sama. Tapi isi hati kita, isi pikiran kita ketika umroh sama apa tidak? Beda. Ketika zikirnya, ketika doanya, ada amalan hati seperti yang pernah saya jelaskan. Ada amalan hati ketika melakukan amalan-amalan manasik umroh gitu. Nah, amalan hati ini yang beda-beda. Amalan hati itu yang menentukan kualitas dari ibadah umroh kita. Walaupun bareng sama-sama dari awal sampai akhir, belum tentu semua diterima, belum tentu semua ditolak. Yang diterima belum tentu semua pahalanya sama, enggak. Tapi tergantung hati. Sholat kita berjamaah, sama-sama di Masjid Nabawi, sama-sama imamnya itu. Sholatnya sholat asar seperti yang barusan, yang kita baca sama. Yang kita lakukan ruku sujud sama. Apakah pahala orang sholat semua sama? Enggak. Apa yang membedakan? Hati ketika sholat gimana tuh? Ada yang melamun ya, ada yang ingat urusan dunia, pekerjaan, ada yang hitung hutang berapa, ada yang kalau dagang hitung bati gitu kan. Ada yang khusyuk menghayati, ada yang kekhusyuannya kadarnya 50%, 40%. Itu menentukan pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, umroh kita kemarin diterima atau tidak? Lihat pertama bagaimana perasaan kita ketika umroh. Nabi, para sahabat ketika talbiyah aja di miqat setelah melakukan 3 hal, yaitu niat, kemudian talbiyah, kemudian istirahat, terus talbiyah sampai ke Ka'bah, itu nangis loh. Kenapa sampai nangis? Kalau kita kan cuek ya, talbiyah, tapi mata tatapan kosong, nggak ada penghayatan terhadap isi talbiyah. Nggak ada penghayatan terhadap apa yang kita pakai. Kenapa kita memakai kain ihram cuma 2 helai, nggak yang lain-lain gitu. Nggak ada penghayatan terhadap hal itu. Maka nggak mungkin kita nangis. Talbiyah aja kita diem gitu. Jadi yang membedakan adalah kondisi hati. Kalau kekhusyuan menyertai semua ibadah, akan didapat ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kelezatan rohaninya. Tah itu.
Itu yang Allah akan berikan. Nah, lihat yang kedua, setelah umroh nih amal ibadah kita gimana nih? Kalau di sini kan kita semangatnya tinggi tuh, setiap sholat berjamaah di masjid. Terus kita seusai sholat wirid, baca Al-Quran, banyak diem di masjid, banyak berdoa, banyak berzikir. Dan kan begitu kita. Nah, nanti sepulang ke rumah masih gitu nggak? Kalau masih begitu, berarti Allah kasih hidayah kepada kita. Dan hidayah itu tanda umroh kita diterima. Tapi kalau orang sudah umroh begitu pulang kembali kepada keburukan masa lalu, mulai lalai lagi sholatnya, jangankan berjamaah di masjid, di rumah juga hampir dijama zuhur dengan asar. Jam 2:30 baru wudhu, baru sholat. Beres salam langsung adzan asar. Tanpa uzur, tanpa alasan. Lihat bacaan Quran kita. Seintensif di sini apa tidak? Lihat infak sedekah kita. Seperti di sini aji mumpung. Wah, mumpung semua amal ibadah dilipat gandakan. Setiap hari infak sedekah ke orang-orang yang kelihatan fakir miskin, seperti ke cleaning service di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan, itu gajinya nggak seberapa. Mereka lebih banyak mendapatkan infak sedekah dari jamaah. Dilipat gandakan nih. Di dalam masjid infak sedekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dilipat gandakan. Lihat nanti di kampung halaman. Masih nggak kita sedermawan itu? Kalau umpamanya sesampai di rumah setelah umroh kita kembali kepada keburukan masa lalu, itu tanda umroh kita ditolak. Tadi perkataan yang dinukil Imam Ibn Rajab, man amila, ada kelanjutannya, man amila hasanah thumma atba'ah bisayyi'ah fadzalika alamatu radil hasanah wa adami qabuliha. Siapa orang yang melakukan ibadah lalu setelah ibadah itu diikuti dengan keburukan, dengan dosa, maka dosa itu menjadi tanda ibadah tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Jadi kita ingin tahu nih ibadah umroh kita diterima atau tidak. Lihat ibadah kita setelah pulang dari umroh ini gimana nih. Itu semua indikator dari kualitas umroh yang kita lakukan selama di sini. Sayangi umroh dan pengorbanan kita di sini. Saya sering bilang umroh itu pengorbanannya besar dari segala aspek. Dari segi fisik kita capek dan lelah. Dari segi waktu cukup lama, 9-10 hari. Secara psikis kita kangen kepada orang-orang di rumah. Secara finansial kita keluarkan uang puluhan juta untuk seorang. 2 orang bisa ratusan juta, lebih bisa lebih banyak lagi. Ternyata semua sia-sia. Karena kualitas umroh kita buruk secara psikis. Jangan sampai gitu dan kelihatan selesai umrah kita nggak ada perubahan. Sayangi umroh kita. Jadi seusai kita pulang dari umroh sampai ke rumah, semua ibadah yang kita lakukan di sini pertahankan, bawa sebagai oleh-oleh yang paling utama. Kita tidak terlarang dari sini membawa oleh-oleh kurma, zam-zam udah tentu ya, coklat, kue-kue, macam-macam yang tidak ada di sono kita bawa. Nggak terlarang, tapi satu oleh-oleh yang wajib kita bawa di sini, yaitu apa? Seluruh ibadah yang kita lakukan di sini. Pertahankan sholat berjamaah 5 waktu di awal waktu bersama imam di masjid. Pertahankan zikir seusai sholat dan doa sebanyak mungkin. Pertahankan sholat sunnahnya. Pertahankan bacaan Al-Qur'annya. Pertahankan semua ibadah amal soleh kita di sini. Bawa itu sebagai oleh-oleh yang paling utama ke tanah air kita. Jadi ada perubahan tuh. Seusai umroh dengan sebelum umroh. Perubahannya ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih buruk. Karena setelah umroh jadi sombong. Wah, saya sudah di tanah suci. Harus dipanggil haji, kalau enggak tersinggung. Harus orang-orang kalau salaman cium tangan tuh ke saya. Itu tambah arogan itu, tambah nyebelin. Itu tanda ibadahnya ditolak.
Sampai di sana, jangankan sholat 5 waktu, jangankan sholat di masjid, nggak kelihatan sholat. Kok kamu pulang umroh nggak kelihatan nggak sholat, gimana sih? Oh, sudah tercover atau sholat saya di Masjidil Haram 1 kali sholat aja 100.000 kali lipat. 100.000 kali sholat tuh sudah tercover 1 kali sholat tuh. Sehari 5 kali. Kita di Mekahnya berapa? 4 hari apa 5 hari gitu ya. 20 kali sholat aja. Kali 100.000 berarti 2 miliar kali sholat tuh. Wah, seumur hidup sudah tercover. Jadi saya nggak perlu sholat lagi. Nah, ada yang mikir gitu kan? Yang mikir begitu tandanya Allah sesatkan pemikirannya. Tandanya orang itu ditolak umrohnya. Buktinya apa? Buktinya selesai umroh meninggalkan ibadah yang sangat agung, yaitu sholat. Keliru ya. Nah, jadi buah kedua dari ibadah umroh adalah yang tadi kan buah pertama ketenangan, ketentraman jiwa selama umroh dan selama ibadah di sini. Yang keduanya hidayah untuk berbuat ibadah dan amal soleh lain seusai umroh. Buah ketiga. Ini yang manfaatnya bukan hanya untuk diri, bukan untuk keluarga, tapi untuk semua orang. Buah dari ibadah nih. Tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat. Tidak hanya untuk akhirat. Kalau umroh kita, sholat kita kan rata-rata untuk akhirat ya. Tapi ini juga untuk dunia loh. Apa sih buah ketiga dari ibadah? Kemuliaan akhlak, attitude tuh, karakter tuh. Itu wajib baik dan mulia. Ini buah akhir real, nyata, terasa oleh semua orang sebagai buah dari akidah yang benar, dari ibadah yang benar. Kalau akhlaknya bejat, menunjukkan kerusakan akidah dan kelemahan serta ketidakbenaran ibadahnya tuh. Coba lihat ayat-ayat dan hadis. Selalu mengaitkan antara akidah dengan akhlak, ibadah dengan akhlak. Bahwa buah akidah, buah dari akhlak, buah dari ibadah adalah akhlak. Siapa yang akhlaknya buruk, menunjukkan buruk juga akidahnya, buruk juga ibadahnya. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah nih. Hendaklah kalau bicara baik atau diam. Hendaklah memuliakan tamu, hendaklah memuliakan tetangga. Bicara baik atau diam, memuliakan tamu, tetangga, itu akhlak. Akidah, iman kepada Allah dan hari akhir harus diwujudkan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Makanya Nabi SAW menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Ketika akhlaknya buruk, kalau ngomongnya lekit, menyakiti. Perilakunya membuat orang tersinggung dan tidak nyaman. Itu menunjukkan imannya hilang, minimal berkurang. Nabi SAW menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali diawali oleh sumpah. Sumpah menunjukkan kepastian, takkid namanya dalam bahasa Arab. Diulang 3 kali juga penekanan, memastikan, disebut taukid juga. Demi Allah tidak beriman. Ujung-ujungnya Nabi ngomong begitu tuh. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya nggak merasa aman dari gangguannya, selalu ngeganggu tetangga. Dengan omongan, dengan ucapannya nyinyir, dengan perilakunya itu selalu membuat tetangga tidak nyaman. Nyetel musik keras-keras, sampai kaca jendela orang undur gitu. Sampai orang tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat, ada anak kecil nangis terus, ada yang sakit, nggak bisa istirahat, ditegur, malah marah kan gitu. Orang itu tidak beriman.
Dan mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, akhlak yang buruk. Keburukan akhlak, kata Nabi, indikator buruknya iman. Orang itu nggak beriman tuh. Jadi buah dari akidah, dari iman adalah akhlak. Termasuk buah dari ibadah. Semua ibadah wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Contoh sholat. Kalau sholatnya benar diterima, pasti akhlaknya bagus. Allah menyatakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keburukan akhlak. Keji dan mungkar itu akhlak yang buruk tuh. Harus terhapus, terhilangkan oleh sholat. Kalau sholatnya benar. Kalau orang sholatnya nggak benar, akhlaknya tetap bejat. Inilah yang dimaksud alladzina hum an sholatihim sahun. Lihat, di dalam Al-Ma'un Allah menggunakan an. Alladzina hum an sholatihim sahun, bukan fi. Kalau fi di dalam seperti qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashiun. Berbahagia orang mukmin, itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya, fi sholatihim khashiun. Tapi dalam surah Al-Ma'un an, bukan fi. Apa perbedaan an dan fi? Kalau fi di dalam sholatnya dia khusyuk. Kalau an itu di luar sholat, seusai sholat. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Itu orang-orang yang alladzina hum an sholatim, orang-orang yang dari sholatnya dia lalai. Maksudnya lalai mengaplikasikan hikmah sholat seusai sholat. Hikmah sholat tanha anil fahsyi wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang seusai sholat masih keji, masih munkar, itu berarti terancam fawailul lil musallin. Kalau orang seusai sholat akhlaknya bejat, masih keji, masih munkar, masih nyakitin orang, kena dengan ayat ini, fawailul lil musallin. Jadi sholat yang benar melahirkan kemuliaan akhlak. Saum juga begitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lam yada' qaula zur wal amala bi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'ama wa syaraba." Siapa orang yang selama saum ini tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk, ucapannya menyakiti, perbuatannya menyinggung, merugikan banyak orang, maka ditolak saumnya. Ini menunjukkan saum wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Jaga mulut, jaga sikap. Termasuk haji dan umroh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman farada fihinal hajj, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Siapa orang yang melakukan haji atau umroh, maka dia dilarang selama haji umroh itu, dilarang berkata rafas, berkata fasik ataupun jidal. Semua keburukan akhlak dilarang selama apa? Haji dan umroh, dan bawa itu sebagai oleh-oleh seusai haji dan umroh. Karena itu kalau orang selama haji, selama umroh melakukan dosa, fasik, jidal, rafas, perilakunya, ucapannya nyinyir, menyinggung orang, umrohnya, hajinya ditolak oleh Allah. Dan bawa itu sebagai oleh-oleh. Kemuliaan akhlak, menjaga diri dari semua dosa yang dilakukan ketika umroh dan haji, bahwa itu sebagai oleh-oleh. Seperti yang saya bilang tadi, itu oleh-oleh yang paling utama dari umroh dan haji, kemuliaan akhlak. Karena itu pantas apabila Nabi menyatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Gimana caranya agar akhlak manusia sempurna? Perbaiki akidahnya, imannya, dan ibadahnya. Kalau akidahnya, imannya, ibadahnya benar, akhlaknya pasti mulia. Tapi kalau ibadahnya rajin, akhlaknya bejat, kebejatan akhlak indikator dari ditolaknya amalan. Ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inna imra'atan kathurat sholatuha wa siyamuha wa yu'dhi jiranaha." Ya Rasulullah, ada seorang perempuan rajin sholat malam, rajin saumnya,
Tapi dia rajin juga menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia di dalam neraka. Kalau ahli tahajud, ahli saum, tapi ahli menyakiti orang. Perbuatan buruknya menyakiti orang, indikator tahajudnya, saumnya, ibadahnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau ibadahnya benar, hasilnya pasti benar. Hasilnya itu apa? Akhlak yang mulia tadi. Kemuliaan akhlak adalah buah nyata. Lalu terasa manfaatnya oleh orang. Maka jadilah dia manusia terbaik. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang, ketika beliau menjelaskan, ala unabbiukum min syar min khairi ala unabbiukum min khairikum min syarrikum, mau nggak aku kabarkan kepada kalian manusia terbaik di antara kalian dan terburuk di antara kalian. 3 kali. Para sahabat nggak ada yang jawab. Sampai setelah ketiga, baru ada yang menjawab. Bala ya Rasul, akhbirna man khairuna min syarrina. Beritahukan siapa manusia terbaik dan terburuk di antara kami. Lalu Nabi tidak menunjuk person, tapi menunjuk karakter. Kata beliau, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Manusia terbaik di antara kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan dan kejahatannya orang selalu merasa aman. Pokoknya dekat dengan si ini mah pasti banyak manfaat yang diambil. Dia berbagi ilmu, dia berbagi harta, dia berbagi makanan, dia omongannya menyenangkan gitu ya, bikin adem, bikin tentram, dan nggak pernah nyakiti. Pokoknya dekat dia mah aman, jangan khawatir tersakiti, tersinggung. Itu manusia terbaik dari segi akhlak tuh. Lalu beliau menyatakan, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang kebaikannya tak pernah diharapkan oleh orang karena nggak pernah berbuat baik, dan kejahatannya orang selalu tidak merasa aman. Pokoknya kalau dekat si ini siap-siap tersinggung. Kalau bergaul dengan dia siap-siap sakit hati, siap-siap berantem. Jangan berharap dapat kebaikan dari dia. Itu menunjukkan orang itu seburuk-buruk manusia. Sebejat-bejat manusia adalah orang yang bejat akhlaknya. Dan kebejatan, keburukan akhlak indikator dari jauhnya dia dari ibadah, atau kalau toh dia ibadah, ibadahnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah sekalian, sepulang umroh jaga akhlak. Selain tadi jaga ibadah ya, jaga amal soleh, juga jaga akhlak, jaga mulut, jaga perilaku. Jangan membuat orang lain tersakiti, tersinggung, terzolimi oleh kita semua. Kalau akhlak kita masih buruk seusai kita umroh, itu indikator pengorbanan kita dari segala segi dalam hal umroh itu ditolak oleh Allah, kena dengan peribahasa capek gawe, teka pake, barijeng di, teke bikin bete. Nah inilah hadirin sekalian dan para jamaah sekalian yang ikut melalui media sosial, radio, TV, ataupun melalui apapun. Inilah penjelasan kita tentang buah dari ibadah yang perlu kita camkan dan kita aplikasikan, kita realisasikan untuk menyelamatkan ibadah kita semua. Cukup ya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Bagi hajamah yang hadir di sini mangga langsung, bagi yang mengikuti secara online silakan kirim ke grup ya, grup jamaah umroh untuk sekarang di WA. Bagi para netizen boleh di kolom komentar, nanti kita akan bacakan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Katanya, kalau sholat taubat bagaimana dilakukan ibadah asar di Raudhah? Barakallahu fiik. Bagaimana dengan sholat tobat? Adakah sholat tobat?
Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dianjurkan bagi orang yang sholat tobat 2 rakaat. Bagi orang yang tobat sholat 2 rakaat, terbaliknya. Bagi orang yang tobat dianjurkan sholat 2 rakaat. Ada hadisnya? Ada. Sebagian ulama mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Syekh Al-Albani mensahihkan. Berkata Nabi SAW, "Ma min abdin yudhnibu fayuhsinu tahur thumma qama fasalla rak'atain thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah." Tidak ada seorang pun hamba yang berdosa lalu dia berwudu dan membaguskan wudunya, lalu dia berdiri dan sholat 2 rakaat, lalu dia istighfar minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa orang itu. Lalu Nabi SAW membacakan ayat dalam surah Ali Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka itu berbuat fahisyah, berbuat keji, dan ini dosa besar, atau zalim kepada diri sendiri, juga dosa besar. Zakarullah, mereka cepat ingat kepada Allah, lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Ya. Nah, bahkan berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau bahwa sholat tobat itu sholat yang ada sebab. Boleh dilakukan sekalipun pada waktu yang terlarang. Jadi sholat yang terlarang di waktu-waktu tertentu seperti ba'da asar, ba'da subuh, ya, itu adalah sholat yang tanpa sebab. Adapun sholat yang ada sebab seperti tahiyatul masjid, masuk ke masjid ba'da asar, boleh sholat tahiyatul masjid. Ba'da subuh masuk masjid. Termasuk sholat jenazah ada sebab, ada sebab. Boleh nggak sholat jenazah ba'da asar? Tadi kita sholat jenazah ya ba'da asar. Itu ada sebab. Termasuk boleh kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah sholat tobat ba'da asar. Pas umpamanya ke raudhah ya ba'da asar. Dilarang sholat. Kecuali sholat yang ada sebab. Tahiyatul masjid silakan. Kalau udah tahiyatul masjid kan sebelum ke raudhah kita masuk ke masjid dulu, ngantri dulu kan. Ada yang sholat tahiyatul masjid dulu sebelum masuk raudhah gitu. Nanti setelah masuk raudhah nggak bisa lagi kita tahiyatul masjid karena sudah tadi. Silakan sholat tobat. Kalau orang sudah berdosa mau tobat silakan sholat tobat di sana ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan tidak ada sholat tobat karena dhaifnya hadis ini bagi yang mendhaifkan. Tapi mayoritas ulama mensahihkan atau menghasankan hadis ini sebagai hadis yang makbul di kalangan para ulama ya. Dan sholat tobat ini kadang oleh para ulama difahami sebagai sholat syukrul wudu, karena siapa orang yang berdosa lalu dia berwudu dan membaguskan wudunya lalu sholat 2 rakaat, sholat apa ini? Sebagian ulama menyatakan salat syukur wudu karena sudah wudu. Sebagian ulama menyatakan ini salat taubat karena memang dalam konteks taubat dari sebuah dosa. Nah, maka ya salat taubat diakui ada oleh para ulama dan hadisnya ada beberapa riwayat tentang masalah ini. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis dalam kitab Mishkatul Masabih dan Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun menyatakan demikian dan dibolehkan dilakukan walaupun pada waktu yang terlarang ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Ya ini Ustaz, ada yang intinya meminta nasihat dari Ustaz untuk kondisi rumah tangga yang secara kondisi mungkin secara umumnya ini karena beliau sebagai istri itu tidak mendapatkan hak sebagai istri secara finansial, ikatan emosional dan bimbingan spiritual, dan ini sudah mencoba untuk istilahnya berbicara gitu ya dengan pasangannya, cuman qadarullah masih belum ada penyelesaian. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu yang surat istri atau suami? Istri. Istri. Baik, barakallahu fiik.
Karena dengan peribahasa awet tapi rajet. Saya tidak, akur tidak. Perang dingin, uyuhan betah. Padahal sehari-hari bareng-bareng. Saya menduga suami istri seperti itu tidur pun gak bareng. Bisa kamar mungkin. Kalau toh tidur patonggong-tonggong. Tapi barakallahu fiik ya. Pertama, mungkin yang curhat tadi sudah berupaya untuk memperbaiki, membangun komunikasi dengan suaminya. Tapi tetap respon yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Sehingga tidak nyaman. Sehingga tidak tertunaikan hak dan kewajiban. Apalagi tadi tidak diberikan nafkah secara finansial. Kalau yang hubungan seperti itu saya pikir nafkah batin juga tidak. Karena itu mah keluarnya dari apa? Dari hati ya. Wallahu a'lam. Intinya begini. Sebuah kerusakan yang masih mungkin diperbaiki, memperbaiki jauh lebih utama. Termasuk hubungan suami istri. Kalau masih memungkinkan, kalau sudah rusak nih, masih memungkinkan untuk diperbaiki, perbaikilah semaksimal yang kita bisa. Tapi kalau sudah sekian lama, bukan bulanan, tapi tahunan, malah puluhan tahun. Yang curhat tadi itu sampai 25 tahun umpamanya. Tidak bisa diperbaiki. Memperbaikinya itu lebih membuat menderita. Sama dengan kita punya barang, mobil, rusak. Kalau kos untuk memperbaikinya masih jauh di bawah harga mobil, perbaiki agar mobil itu bagus kembali, bisa dipakai manfaat. Tapi kalau ongkos memperbaikinya lebih mahal daripada harga mobil, mending dilem biru, dilempar, beli yang baru. Jadi hubungan suami istri pun begitu. Kalau sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki, berpisah lebih baik. Al-Quran menjelaskan. Pertama dalam surah An-Nisa 34. Bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan. Kalau umpamanya istri nusuz nih. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna. Kalau wanita itu nusuz, maka ajari dulu, nasihati. Kalau enggak, pisah tempat tidur. Kalau enggak, boleh dipukul. Nah, kalau dipukul enggak berubah juga, ayat 35-nya menyatakan, kalau umpamanya dua suami istri ini mengalami deadlock, tidak bisa ada jalan keluar, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utus hakim dari pihak, wakil dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, musyawarahkan, mau terus mau putus. Kalau terus ada syarat yang disepakati, ada perbaikan. Kalau nggak bisa, putus. Maka cerai adalah mungkin jalan terbaik. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki. Maka kalau seorang suami memiliki istri yang tidak bisa dididik, menceraikannya lebih baik. Kalau istri itu bejat akhlaknya, tidak diceraikan juga, selama itu doa suami ditolak, tidak diterima. Rasul SAW menyatakan, thalathatun idza da'u Allah lam yastajib lahum. 3 golongan manusia. Bila mereka berdoa kepada Allah, Allah nggak akan kabulkan doanya. Salah satunya adalah rajulun laha imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang suami yang memiliki istri yang akhlaknya buruk tapi tidak diceraikan juga. Makanya Umar menyeruh anaknya, yaitu Ibnu Umar, menceraikan istrinya. Ceraikan istrimu. Ibnu Umar bingung, masih sayang ke istrinya. Tapi ini perintah bapak loh. Curhat ke Nabi SAW. Apa kata beliau? Ati abaka. Taati bapamu. Akhirnya diceraikan. Pasti alasannya syar'i ini. Nggak mungkin Umar menyuruh menceraikan hanya karena urusan pribadi, urusan dunia. Enggak. Pasti urusannya syar'i. Alasannya syar'i.
Nah, jadi ini jalan keluar untuk kedua belah pihak untuk memperoleh kehidupan yang lebih nyaman lagi, ya. Mungkin awal perpisahan terasa berat ya, tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu, luka itu kembali sembuh, kemudian bisa lebih sehat daripada sebelumnya. Mungkin dua-duanya dapat pasangan baru yang lebih klop gitu, atau minimal menyendiri jauh lebih tenang daripada berdua tapi rajet tadi, awet tapi rajet tadi, ya. Intinya begitu. Jadi kalau hubungan itu masih bisa perbaiki. Kalau mengalami deadlock antara suami istri, coba minta bantuan ke orang tuanya masing-masing, lalu bicarakan mau terus mau putus. Kalau terus ada syarat untuk perbaikan. Kalau nggak bisa ya sudah, putus itu lebih baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir kalau ada, enggak ada yang Sahal, ada yang pertanyaan lagi? Kemarin tuh Ustadz kita tentang, saya coba tanya ya kalau nggak salah ya, Tentang itu apa namanya, bahwa agama ini wahyu bukan produk akal. Nah, terus bagaimana tentang ijtihad para ulama gitu? iya coba ada singkat Ya, ke WA saya juga masuk kemarin. oh iya udah ya, intinya Ini Pak. Iya. Konsep tajwid dan atau ijtihad. Iya. fikih. Iya, saya bisa tangkap maksud pertanyaannya. Kalau agama tidak boleh didasarkan pada ro'yu, pada pendapat, tapi kepada Quran Sunnah. Lalu apa fungsi akal, kan gitu ya. Terus bagaimana ro'yu atau pendapat para ulama? Ijtihad mereka, ada yang disebut dengan tajdid, pembaharuan, yang sering disalah fahami oleh kebanyakan orang. Baik, barakallahu fiik. Pertama, apa fungsi akal? Akal bukan alat untuk memahami sesuatu. Memahami apa? Bukan akal. Alat untuk memahami sesuatu itu ilmu. Akal adalah hati. Sinonim dari hati. Itu penjelasan para ulama. Ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam hal itu ada pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Ai aqlun, maksud hati itu akal. Fungsi hati memahami. Dan itu sinonim dengan akal. Allah menyatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi jahanam ini dengan kebanyakan jin dan manusia, yaitu jin dan manusia yang punya hati, tapi hatinya itu tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati apa? Memahami. Dan itu sinonim dengan akal. Hati adalah akal. Tapi hati ataupun akal bukan alat. Alatnya ilmu. Makanya di dalam ilmu syariah ada ilmu alat. Alat untuk menafsirkan Al-Quran, ilmu bahasa Arab, nahu, sorof, balaghahnya gitu, badi, bayan, ma'ani, ilmu tentang ilmu tafsir, beda dengan tafsir. Tafsir ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu mustalahul hadis, ya, ada banyak ilmu yang dibutuhkan untuk bisa memahami atau ijtihad. Ilmu itu disebut ilmu alat. Adapun akal itu wadah. Hati itu wadah menampung ilmu. Isikan ilmu itu ke akal kita, ke hati kita, lalu dengan hati yang dipenuhi ilmu, silakan memahami sesuatu. Contoh, kita semua punya akal. Bisa nggak kita memahami, menerangkan kenapa pesawat yang ribuan ton bisa terbang dengan kecepatan di atas 1000 km per jam? Kita punya akal. Akal kita nggak bisa memahami, nggak bisa menerangkan. Akal siapa yang bisa? Mungkin Pak Habibie bisa menjelaskan. Kita punya akal, Pak Habibie punya akal. Kenapa Pak Habibie bisa? Karena akalnya dipenuhi oleh ilmu tentang teknologi penerbangan. Kita kosong dari itu.
Kenapa umpamanya para dokter paham tentang penyakit dan pengobatannya? Kita enggak. Padahal dia punya akal, kita punya akal. Kalau umpamanya akal alat untuk memahami, mestinya kita dengan akal kita bisa memahami. Tapi kenapa tidak? Karena akal kita kosong dari alatnya. Alatnya itu ilmu tentang kedokteran, kesehatan. Kalau dokter belajar teori dulu, semua bagian organ tubuh manusia dipelajari secara detail. Tentang darah, tentang saraf, tentang otot, tentang pembuluh, tentang semua bagian, apalagi bagian vital, jantung, hati, lever atau ginjal, perut, semuanya. Nah, lalu kenapa orang bisa sakit? Bisa karena ada bakteri, ada virus, bisa karena kerusakan organ. Terus bagaimana pengobatan? Dokter itu mempelajari semua dari ahlinya dan praktek. Akalnya diisi oleh ilmu tentang kedokteran. Kita nggak pernah belajar, akal kita kosong. Nggak bisa kita memahami kesehatan dan obatnya. Kita punya akal sakit. Karena dengan akal kita, udah ya kita obati sendiri. Boleh? Nggak boleh, bisa tambah sakit gitu. Itu berlaku dalam semua disiplin ilmu, semua urusan dunia, apalagi urusan agama. Kita punya HP rusak, nggak berani kita bongkar sendiri. Kita perbaiki sendiri, kan kita punya akal. Iya, tapi akal kita nggak diisi ilmu tentang teknologi informasi umpamanya. Ke siapa? Ya ke tukang servis HP. Kita punya mobil, kita bergelar profesor doktor, tapi di bidang umpamanya di bidang fisika atau kimia, mobil kita rusak. Berani nggak kita bongkar? Nggak berani. Kita serahkan ke montir, ahlinya mesin, walaupun dia insinyur acan. Tapi minimal dia itu umpamanya sekolah jurusan mesin mungkin ya, SMK gitu, atau hanya D3 jurusan mesin. Itu lebih ahli daripada profesor di bidang fisika atau kimia. Mereka selain belajar teori mesin, praktek gitu. Tahun-tahun terakhir tuh praktek langsung dibimbing ahlinya. Itu lebih ahli. Mereka berakal, kita punya akal, tapi akal kita tidak diisi oleh ilmu mesin. Maka kita serahkan ke ahlinya. Nggak berani kita umpamanya barang elektronika kita rusak, kita bongkar sendiri, walaupun kita bergelar profesor doktor di satu bidang, tapi bukan bidang itu gitu. Kita serahkan ke ahlinya, walaupun ahlinya itu mungkin cuma tamat SMA gitu. Tapi pernah umpamanya kursus tentang elektronika, kita lebih percaya ke dia daripada ke akal kita. Apalagi perkara agama. Karena itulah para ulama mujtahidin ya, itu sudah belajar seluruh ilmu alat. Ketika mereka berbicara agama bukan dengan ro'yu tapi dengan ilmu. Ro'yu nama lain dari kebodohan. Ro'yu sinonimnya al-jahal atau al-hawa, kebodohan atau hawa nafsu atau ro'yu. Dan itu yang tercela. Hadis yang menyatakan man fassarul Qur'an bi ro'yihi au bima la ya'lamu falyatabaw maq'adahu minan nar. Siapa yang memahami Quran dengan ro'yu, maksudnya dengan kebodohan. Nggak tahu ilmu tafsir, nggak tahu nahwu shorof, nggak tahu ilmu alat yang dibutuhkan. Lalu dengan otaknya dia fahami. Otaknya kosong dari ilmu. Maka siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Urusan dunia aja, motor atau mobil kita rusak, kita punya akal, kita bongkar sendiri. Bisa? Bisa ngebongkarnya mah. Yang tidak bisa apa? Masangnya lagi aut-autan tambah rusak itu. Apalagi urusan agama juga ya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadrisa. Kalau sebuah urusan diserahkan bukan ke ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Nah, contoh begini, dokter ketika berbicara tentang masuk angin, maka dokter berbicara tentang masuk angin itu bukan dengan ro'yunya, tapi dengan ilmunya. Tapi kalau saya berbicara tentang masuk angin, saya akan fokus kepada istilah masuk angin. Oh, murun ada angin yang masuk ke perut, ngulibek, terus semua kan gitunya. Maka ketika saya ngomong masuk angin itu ada angin yang masuk ke dalam perut terus ngulibek, makanya saya berbicara dengan ro'yu bukan dengan ilmu. Beda kan? Nah seperti itu.
Kadang-kadang menurut ro'yu logika orang bodoh itu masuk akal. Tapi menurut ahlinya itu tidak masuk akal. Contoh, ini real nyata ya. Saya dulu punya paman, saya masih belum SD-SD-an, tapi masih ingat kejadian ini. Paman saya mungkin SD atau SMP gitu. Rahimahullah sudah meninggal. Dia punya borok di kakinya, ke dokter. Karena boroknya itu jiih, kata orang Sunda, jiih itu apa, basah gitu ya. Oleh dokter tidak dikasih salep, dikasih pil. Dulu mau pilnya itu gede, segede koin mungkin ya, bulat. Kata dokter, makan 3 kali sehari. Akhirnya paman saya itu bilang ke nenek saya, "Mak, kenapa ya yang sakitnya kaki tapi obatnya tidak ke kaki langsung tapi diminum? Ya pahit, ya melag di dia, melag itu apa, nyangkot karena gede gitu." Oleh nenek saya secara enteng dijawab, "Ya itu dimakan obatnya ke dalam nanti memperbaiki dari dalam." Dia mikir, kalau ke dalam nyebarnya ke seluruh tubuh nggak fokus terus lama. Akhirnya dia istihad dengan kebodohannya. Itu pil tidak dimakan, digerus, terus dipurlukan tadi naon, ditaburkan ke lukanya, ke boroknya. Kan langsung kan? Masuk akal nggak? Menurut dia masuk akal, bener kan? Karena obat ini obat borok gitu, langsung aja ditaburkan ke sana. Sehari 3 kali. Dia mikir sama tuh, hanya prosesnya yang berbeda. Kalau diminum proses dari dalam, nggak fokus, lama, pahit gitu. Udah digerus, dipurlukan gitu. Tiap hari sampai habis, tambah jiih. Datang lagi ke dokter. "Dok, kok ini tambah melebar? Perih sampai sesekelen di dia." Apa sesekelen tanya? Pokoknya ada sakit di selangkangan, itu reaksi tubuh ya untuk membendung bakterinya supaya tidak menyebar, mungkin wallahu alam gimana lah. Habis obatnya? Habis semua. 3 kali sehari ya. Kenapa ya? Benar, bawa dipicen? Enggak. Diminum? Enggak. Apa? Ditaburkan? Dasar belegung. Bukan begitu cara kerja obat. Kamu udah nurut aja ke dokter. Diterangkan juga nggak ngerti. Saya itu belajar itu sampai 6 tahun loh, sampai sama praktek. Kamu mah tuh udah nurut aja. Nah, kalau saya terangkan juga harus kuliah dulu, kamu tahunan baru paham gitu. Tak gitu. Jadi dokter mah memahami itu dengan ilmu, pasien tadi memahami dengan ro'yu. Ro'yu maknanya kebodohan. Dengan kebodohannya dia memahami tentang cara kerja obat, ternyata keliru, salah. Bukan sembuh, tambah parah. Ini dalam perkara dunia, dalam perkara pengobatan badan kita. Bagaimana mengobati batin kita dengan agama? Serahkan ke ahlinya. Serahkan ke para ulama. Jadi para ulama memahami agama dengan alat yang memadai, yang dibutuhkan. Dia belajar dulu semua, ya. Makanya sangat berbahaya apabila ada orang tidak memiliki background pendidikan agama, tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis dan seterusnya. Tiba-tiba jadi ustad, hanya baca terjemahan, hanya bisa retorika, dengan ro'yunya dia memahami lalu disampaikan. Itu sama dengan orang yang baca jurnal kesehatan, tulisan buku-buku kesehatan, tidak pernah kuliah di kedokteran, lalu buka praktek pengobatan. Gimana tuh? Bahaya. Bisa membuat orang lebih sakit daripada menyembuhkan. Ada 1-2 sembuh, kebetulan mungkin kesembuhan. Ini perkara dunia. Apalagi perkara akhirat, perkara agama. Nah, jadi ijtihad para ulama itu didasarkan kepada ilmu yang mereka kuasai, yang dibutuhkan untuk memahami nas Al-Quran dan hadis. Ijtihad mereka didasarkan pada ilmu. Ada masalah-masalah yang tidak ada di zaman Nabi SAW sekarang muncul, seperti adanya bayi tabung, adanya apalagi lah macam-macam kan, yang di zaman Nabi tidak ada, ayatnya tidak ada, hadisnya tidak ada.
Bisa nggak hukumnya diketahui? Inilah ijtihad para ulama. Walaupun kasusnya belum ada, tapi kaidah yang diambil dari Quran hadis untuk menentukan hukum tentang kasus itu lengkap sudah semua. Seperti sekarang umpamanya transaksi ekonomi itu, wah luar biasa, nggak kepikiran zaman dulu. Ada transaksi online kan, apa halal apa haram kan gitu kan. Nanti ada uang digital, nanti ada Bitcoin, macam-macam itu. Di zaman Nabi tidak ada. Tapi apakah hukumnya bisa nggak ditetapkan? Bisa, karena kaidah dasar dari syariat sudah lengkap mencakup semua, dan itu membutuhkan keilmuan para ulama. Ijtihad itu dalam masalah perkara ini, ya. Jadi ijtihad para ulama bukan berarti melahirkan pendapat dan keyakinan baru dalam agama, tapi justru merumuskan apa yang diterangkan oleh agama ini berdasarkan Quran Sunnah dengan keilmuan yang memadai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai sini aja. Nanti kita akan lanjut kajian ini sepulang ke tanah air. Saya ada jadwal kajian baik di Bandung, di Jakarta, atau di beberapa kota Jawa Barat. Silakan diikuti baik langsung offline ataupun melalui online, karena semua kajian saya disiarkan secara online di beberapa media sosial. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Reel juga, Threads, macam-macam, atau radio atau TV. Silakan diikuti, dan rekamannya selalu ada ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.